welcome back Tala Tutor. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem terbaru CapCut, yaitu CapCut Creator Level System 3.0. Nah, di sistem terbaru ini CapCut itu sudah terbagi menjadi 9 level, yaitu level 0 sampai dengan 8. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang hanya 6 level aja. Dan di setiap levelnya tentu ada benefit masing-masing. Dan yang paling mencolok dari pembaruan level ini adalah tiap kreator berhak mendapatkan bingkai kreator dan CapCut Pro gratis untuk level 6, 7, dan 8. Jadi untuk level 6 sampai 8 kalian tidak perlu berlangganan Pro dan harus bayar sendiri. Karena CapCut di sini sudah menyediakan CapCut Pro gratis untuk kalian. Untuk level 6, CapCut Pro-nya itu hanya berlaku 7 hari atau di minggu pertama setiap bulannya. Dan untuk level 7 dan 8, CapCut Pro gratis ini diberikan selamanya dan permanen selama 1 tahun penuh dan untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu gimana sih caranya buat naikin poin di sistem terbaru ini? Apakah lebih gampang atau lebih susah? Dan untuk pendapat pribadi aku di sini kita akan menjadi lebih gampang menaikkan poin karena untuk penilaian sistem kenaikan poin itu dinilai dari beberapa aspek. Di sini ada 8 aspek yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah poin aktivitas. Poin aktivitas ini akan kalian dapatkan ketika kalian memproduksi template. Namun, poin ini hanya akan berpengaruh besar pada saat kalian level 0 sampai dengan level 3. Karena untuk level 4 dan level di atasnya, kreator itu diharapkan bisa menciptakan template yang berkualitas sehingga ekspornya itu banyak. Jadi untuk poin aktivitas ini hanya akan didapatkan lebih banyak ketika kalian berada di level awal pendaftaran CapCut, yaitu level 0 sampai level 3 aja. Terus yang kedua adalah poin streak. Poin streak ini kalian dapatkan jika memproduksi template selama beberapa hari berturut-turut tanpa jeda. Jadi untuk kalian yang pengen dapetin poin streak, kalian harus rajin upload template dan tidak boleh bolong setiap harinya. Yang ketiga adalah poin ekspor global. Poin ini lebih sedikit dibandingkan dengan poin ekspor domestik karena poin ekspor global ini akan kalian dapatkan ketika ada pengguna dari luar negeri atau dari global, bukan dari Indonesia aja, mengekspor template kalian. Terus yang keempat adalah poin nilai konten. Poin nilai konten ini akan kalian dapatkan sesuai dengan kinerja template kalian di sosmed lain. Contohnya di TikTok. Jadi kalau banyak yang pakai template kalian dan ekspor ke TikTok, maka poin nilai konten ini akan lebih banyak kalian dapatkan. Yang kelima ada poin bonus. Poin bonus ini didapatkan dari kalian mengerjakan tugas atau yang ada di pusat tugas di akun kalian masing-masing. Terus selain poin bisa ditambahkan, poin juga dapat dikurangi. Yang pertama itu poin dikurangi karena penalti ketidakaktifan kalian. Jadi jika kalian tidak memposting template dalam jangka waktu yang lama, maka poin kalian akan dikurangi. Terus yang kedua, penalti ekosistem. Ini akan dikurangi setiap kali kalian menghapus template dan melanggar panduan komunitas CapCut. Jadi di CapCut itu tidak boleh menghapus template ya teman-teman, karena poin aktivitas dari template itu akan ikut terhapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan reward di sistem 3.0 yang masih jadi pertanyaan kreator dan menjadi isu booming di beberapa kreator, dan beredar bahwa reward di sistem terbaru ini lebih merugikan daripada sistem CapCut yang lama. Apakah itu benar? Maka kita akan bahas satu persatu sistem pembayarannya di sini. Salah satu yang paling mencolok di sistem ini adalah pembayaran reward itu dilakukan setiap hari. Misalnya kalian posting itu hari ini, maka untuk datanya itu akan diakumulasi satu hari ini aja dan rewardnya akan dibayarkan besok atau lusa. Sedangkan di sistem CapCut yang lama itu pembayaran rewardnya
nunggu 7 hari usia template dulu, dan pembayarannya itu merupakan akumulasi ekspor selama 7 hari teman-teman. Jadi untuk sistem ini kalian nggak perlu nunggu hari Senin atau Selasa lagi karena akan dibayarkan setiap harinya. Lalu untuk hitungan ekspor itu tidak ada batasan hari lagi. Kalau di sistem lama kalian harus mencapai minimal 1000 ekspor dalam waktu 7 hari, dan setelah 7 hari itu hitungan template atau ekspor template kalian tidak berlaku lagi. Namun di sistem terbaru ini template kalian akan tetap dibayarkan ketika ada yang menggunakan template kalian minimal 10 ekspor. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ekspor saya sudah mencapai 10 tetapi tidak dibayarkan? Karena kita kembali lagi bahwa untuk reward di sistem terbaru ini itu dinilai dari beberapa aspek yang akan kita bahas nanti selanjutnya teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kalian mencapai minimal 10 ekspor, rewardnya itu bakal langsung cair. Nah, terus apa sih yang jadi pembahasan booming di kreator yang lain? Nah, kreator itu banyak mengeluh karena mereka hanya mendapatkan 0, sekian dolar aja dan tidak sampai dengan $1 untuk pembayaran perharinya. Nah, di sini kita balik lagi ngejelasin bahwa reward itu kan dibayarkan setiap hari. Jadi untuk hitungan ekspornya itu akan direset per harinya teman-teman. Jadi untuk ekspor kamu hari ini itu misalnya 100 ekspor, maka yang 100 ekspor ini akan dibayarkan rewardnya besok atau lusa. Jadi di sistem baru ini tidak ada lagi akumulasi ekspor selama beberapa hari, karena ekspornya itu memang direset per harinya teman-teman. Dan untuk kalian yang masih ngeluh, kenapa sih ekspornya sampai sekian ratus ribu ekspor, bayarannya itu sedikit banget? Karena yang dibayar itu ekspor satu harinya, bukan akumulasi dari beberapa hari itu. Jadi tolong nih teman-teman, mindsetnya dirubah lagi ya. Nah, selanjutnya apa sih yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah reward yang kalian dapatkan di sistem terbaru ini? Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu resolusi mentahan video dan lagu yang kalian gunakan. Jadi di sistem baru ini kalian perlu mengutamakan menggunakan mentahan yang berkualitas tinggi atau HD dan tidak blur supaya template kalian itu masuk kategori template berkualitas tinggi. Terus yang kedua, mentahan itu jangan kalian pakai berulang kali sampai dengan 10 kali, 5 kali ke atas. Jadi maksimalnya satu mentahan itu dipakai 2 atau 3 kali aja ya. Terus kalian ganti dengan foto atau video mentahan yang baru. Dan yang ketiga adalah semua editing yang kalian lakukan di CapCut itu harus asli dari CapCut-nya dan tidak boleh memakai mentahan atau overlay hasil dari aplikasi lain. Di sini sebenarnya boleh ya, boleh pakai overlay aplikasi lain, tetapi rewardnya itu akan lebih sedikit daripada kalian memakai atau hanya menggunakan editing asli di CapCut-nya. Tema template kalian juga harus jelas, tata letaknya jelas, penggunaan efek dan filter yang selaras, serta transisi yang mulus. Template yang rumit itu bukan berarti berkualitas. Jadi jangan heran jika ada template yang editingnya gampang dan simple, tetapi reward yang didapatkannya itu lebih banyak. Selanjutnya, hal yang paling mempengaruhi reward di sistem 3.0 ini adalah performa template kalian di aplikasi lain seperti TikTok. Yang dimaksud performa TikTok di sini bukan hanya views-nya saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berpikir video TikTok kalian itu banyak viewersnya, tetapi kenapa gajinya itu sedikit? Ya memang karena penilaiannya itu tidak dari viewersnya, tetapi dari seberapa banyak orang yang pakai template kalian dan memposting kembali ke TikTok mereka.
Lalu keaktifan kreator di sistem ini juga dinilai. Jadi semakin aktif kalian di CapCut memposting template, maka rewardnya itu akan jauh lebih baik daripada kalian yang males-malesan posting. Aktif yang dikatakan di sini adalah minimal aktif selama 4 hari di dalam 1 minggu. Level kreator di sistem terbaru ini juga sangat mempengaruhi jumlah reward kalian. Jadi semakin tinggi levelnya, maka akan semakin tinggi pula reward yang kalian dapatkan. Selanjutnya yang paling berpengaruh itu sudah pasti ekspor global dan domestik. Terus ada pro template ekspor, dan yang harus diingat adalah sistem ini hanya berlaku untuk template yang baru diposting setelah kebijakan 3.0 ini berlaku. Jadi tidak berlaku untuk template-template yang sudah lama ya teman-teman. Jadi jangan ditanyain lagi kalau template yang lama itu kira-kira akan dapat bayaran lagi nggak sih kalau misalnya viral. Nah, kalau misalnya postingnya itu setelah sistem 3.0 ini berlaku, maka akan tetap dibayarkan. Namun jika kalian postingnya itu sebelum sistem ini berlaku, maka itu sudah hangus dan tidak akan dibayarkan lagi. Lalu yang paling sering jadi perbincangan adalah template kalian yang tiba-tiba menjadi pro otomatis. Di sini kalau kalian misalnya mengaktifkan monetisasi template, maka setiap template yang kalian posting dan berkualitas tinggi itu akan menjadi pro otomatis atau diprokan oleh CapCut. Dan sebaliknya, jika kalian tidak ingin template kalian itu diprokan otomatis, maka monetisasinya jangan diaktifkan. Dan jika mengaktifkan template pro apakah mempengaruhi kepada tayangan, itu adalah tidak benar ya teman-teman. Namun jika template kalian pro, maka pengguna harus membayar untuk mengekspor template kalian, dan hasil dari pembayaran ini akan ada masuk juga ke dompet kalian masing-masing. Jadi di sini kalian juga akan diuntungkan. Dan untuk teman-teman di sini adalah pilihan kalian masing-masing, kalian ingin mengaktifkan atau tidak perlu mengaktifkan monetisasi ini. Nah, jadi pembahasan kita tentang sistem terbaru CapCut cukup sampai di sini aja karena semuanya udah aku jelasin dan kupas tuntas. Kalau menurut aku pribadi, sistem ini lebih menguntungkan daripada sistem lama karena template kita itu tidak berbatas waktu lagi. Jadi sampai kapanpun template akan tetap dibayarkan. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Silahkan komen di kolom komentar ya. Ini sangat memalukan. Kau tahu, ini aibku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.